Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suraya Salsabila dengan NIM 2209-11676. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang materi mata kuliah algoritma dan struktur data untuk memenuhi ujian akhir semester 2. Di sini yang akan saya bahas ada algoritma, struktur data, sequential, selection, looping, sequential dan binary search, serta algoritma tree. Yang pertama adalah algoritma. Algoritma merupakan urutan terdefinisi yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Algoritma berisikan instruksi untuk menghitung fungsi yang ketika dieksekusi akan menghasilkan output dan kondisi tertentu. Apa sih manfaat dari belajar algoritma? Yang pertama, memperkuat cara berpikir kita agar dapat menyelesaikan suatu masalah. Yang kedua, membantu otak agar dapat berpikir jangka panjang. Yang ketiga, memperkuat analisis ketika pembuatan program. Yang keempat, dapat membuat penyelesaian masalah menjadi lebih mudah. Contoh implementasi dari algoritma, yang pertama ada pencarian linear, yang kedua pencarian binary, yang ketiga pengurutan bubble sort, yang keempat pengurutan selection sort, yang kelima pengurutan insertion sort, yang keenam pengurutan quick sort, dan yang ketujuh pohon pencarian binary atau yang disebut binary search tree. Kemudian ada struktur data. Struktur data adalah cara mengatur dan menyimpan sebuah struktur di sistem komputer ataupun database sehingga data tersebut lebih mudah untuk diakses. Data tersebut bisa berupa angka, huruf, dan simbol. Manfaat dari mempelajari struktur data ada 3. Yang pertama ada efisiensi algoritma, yaitu dengan mempelajari struktur data, kita dapat memilih dan mengimplementasikan struktur data yang paling sesuai untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang kedua, pengorganisasian data. Dengan struktur data, kita dapat menyimpan dan mengakses data dengan mudah dan menghindari duplikasi data yang tidak diperlukan. Yang ketiga, kemampuan analisis yang kuat. Mempelajari struktur data dapat membantu mengembangkan kemampuan analisis yang kuat. Kemampuan ini penting dalam pengembangan perangkat lunak yang efisien. Lalu contoh dari implementasi struktur data yaitu ada array, ada linked list, ada stack, queue, tree, graph, dan hash table. Lalu yang selanjutnya adalah sequential. Algoritma sequential biasa disebut sequential search atau linear search. Merupakan algoritma yang digunakan untuk mencari elemen tertentu dalam array dengan memeriksa setiap elemen secara berurutan sampai elemen yang dicari telah ditemukan. Algoritma ini sederhana dan mudah dipahami, bekerja dengan baik untuk array yang tidak terlalu besar. Kemudian selection sort adalah algoritma pengurutan sederhana yang bekerja dengan memilih elemen terkecil dari array dan menukarnya dengan elemen pertama. Kemudian elemen terkecil berikutnya dipilih dari sisa array dan ditukar dengan elemen kedua dan seterusnya. Proses ini diulang hingga seluruh elemen dalam array terurut. Looping merupakan konsep dalam pemrograman yang memungkinkan eksekusi berulang dari satu atau sekelompok pernyataan maupun blok kode selama kondisi tertentu terpenuhi. Looping dapat mengulangi blok kode secara efisien tanpa harus menulis ulang kode yang sama. Jenis looping itu ada 2, ada yang for dan while. For digunakan untuk mengulangi blok kode sejumlah iterasi yang sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian, pengulangan for ini menggunakan variabel penghitung yang akan diperbarui di setiap iterasinya. Kemudian while, digunakan untuk mengulangi blok kode selama kondisi tertentu bernilai benar. Jika kondisi masih bernilai benar, blok kode akan terus dieksekusi. Sequential search adalah algoritma pencarian sederhana yang digunakan untuk mencari elemen tertentu dalam array
dengan memeriksa setiap elemen secara berurutan sampai elemen yang dicari ditemukan. Contoh dari sequential search adalah sebagai berikut. Diketahui sebuah fungsi dengan nama sequential search dan memiliki parameter R dan target. Kemudian ada sebuah blok kode dan ada sebuah variabel array yang memiliki elemen 12, 45, 67, 23, 9, 81, dan 54. Kemudian ada variabel dengan elemen 23. Variabel target elemen dia berfungsi untuk mencari elemen yang akan keluar di output. Kemudian ada variabel result dengan function sequential search dan variabel array dan target elemen. Jika result tidak sama dengan min 1, maka output yang dikeluarkan adalah elemen ditemukan pada indeks 3. 0, 1, 2, dan 3. Namun jika resultnya tidak sama dengan min 1, maka outputnya elemen tidak ditemukan di dalam array. Kemudian binary search. Binary search adalah algoritma pencarian efisien yang digunakan untuk mencari elemen itu dalam suatu array yang sudah terurut secara ascending. Algoritma ini bekerja dengan membagi array menjadi 2 bagian dan memeriksa apakah elemen yang dicari terletak di bagian kiri atau di bagian kanan. Algoritma binary search ini efisien karena pada setiap iterasi, setengah dari array yang relevan akan dieliminasi. Maka hal itu akan mengurangi jumlah elemen yang harus diperiksa secara signifikan. Contoh dari binary search sebagai berikut. Ada function binary search dengan parameter R dan target. Kemudian ada variabel low dan high. Dia berperan sebagai menampung elemen yang akan dibagi 2. Contohnya seperti ini. Ada sebuah variabel array dengan elemen 10, 22, 34, 45, 56, 67, 78, 89, dan 90. Kemudian target elemennya adalah 56. Kemudian jika resultnya tidak sama dengan min 1, maka outputnya elemen ditemukan pada indeks keempat. Namun jika resultnya tidak sama seperti ini, outputnya elemen tidak ditemukan dalam array. Selanjutnya ada algoritma tree. Algoritma tree adalah struktur data hierarkis yang terdiri dari node yang saling terhubung dengan cara tertentu. Setiap node memiliki induk atau parent dan dapat memiliki node anak atau children. Algoritma tree adalah struktur data hierarkis yang terdiri dari node yang saling terhubung dengan cara tertentu. Setiap node memiliki induk atau parent dan dapat memiliki node anak atau children. Umumnya, sebuah tree memiliki node teratas yang disebut root. AVL tree. AVL tree merupakan kepanjangan dari Adelson, Velsky, and Landis tree. Adalah salah satu jenis pohon biner seimbang yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data dengan efisiensi yang tinggi. Ciri khas dari AVL tree adalah setiap node dalam pohon memiliki faktor keseimbangan yang menjaga ketinggian pohon tetap seimbang. Cara kerjanya, yang pertama, setiap node menyimpan key dan mungkin memiliki value terkait. Value digunakan untuk mengurutkan dan mencari elemen dalam tree. Yang kedua, memiliki faktor keseimbangan, yaitu selisih antara ketinggian anak kiri dan anak kanan dari node. Yang ketiga, tree melakukan rotasi jika diperlukan ketika operasi penyisipan dan penghapusan dilakukan. Yang keempat, setiap operasi penyisipan dan penghapusan, faktor keseimbangan diperbarui secara rekursif. Yang kelima, proses rotasi terus dilakukan hingga seluruh pohon memenuhi sifat keseimbangan AVL tree.
Contoh dari FL3 adalah sebagai berikut. Dimasukkan sebuah angka 56 dan dia akan menjadi node root atau akar. Kemudian dimasukkan nilai kedua yaitu 78, di mana 78 lebih besar nilainya daripada 56. Jadi dia akan diletakkan di sebelah kanan dari 56. Kemudian di tahap selanjutnya dimasukkan nilai 35. 35 lebih kecil dari 56, maka dia diletakkan di sebelah kiri. Begitupun selanjutnya, dimasukkan nilai 20, di mana 20 lebih kecil dari 35 dan akan diletakkan di sebelah kiri dari 35. Kemudian dimasukkan angka 60 dan 100, di mana angka 100 lebih besar dari 78, maka letaknya di kanan, dan angka 60 lebih kecil dari 78, maka letaknya di kiri. Dan yang terakhir, ada angka 40, yang dimana angka 40 ini lebih besar dari 35. Di sini, nilai 56 berperan sebagai node root. Kemudian, angka 35 dan 78 berperan sebagai node parent atau induk. Dan setiap parent atau induk ini memiliki node children atau anak. Node parent 35 memiliki children 20 dan 40, sedangkan node parent 78 memiliki node children 60 dan 100. Kemudian ada binary search tree. Binary search tree adalah struktur data yang mengorganisir elemen-elemen secara hierarkis, memungkinkan operasi pencarian, penyisipan, dan penghapusan yang efisien. Dalam algoritma ini, setiap node memiliki paling banyak 2 anak, kanan dan kiri. Cara kerjanya, yang pertama, elemen pertama yang dimasukkan akan menjadi node root dari pohon ini. Yang kedua, ketika elemen baru yang dimasukkan memiliki nilai yang lebih kecil dari node yang pertama, maka akan ditempatkan di sebelah kiri. Begitupun sebaliknya. Jika elemen baru yang dimasukkan memiliki nilai yang lebih besar, maka akan ditempatkan di sebelah kanan. Pada operasi pencarian, jika nilai yang dicari lebih kecil daripada nilai dalam node root, maka pencarian akan dicari di anak sebelah kiri. Berlaku juga jika nilai yang dicari lebih besar dari nilai node root, maka akan dilakukan pencarian di anak sebelah kanan. Contohnya seperti ini. Node root-nya bernilai 250. Kemudian ada node parent sebesar 180 dan 260. Kemudian node parent ini memiliki children yaitu 70 dan 200, sedangkan node parent yang 260 memiliki node children 300. Kemudian ada binary heap. Binary heap adalah struktur data yang sering digunakan untuk mengimplementasikan antrian prioritas. Binary heap merupakan bentuk khusus dari pohon biner lengkap yang memenuhi sifat heap. Dalam struktur data ini, setiap node memiliki nilai yang lebih kecil atau sama dengan nilai node-node anaknya, dan nilai terkecil berada pada node root. Ada 2 jenis binary heap. Yang pertama ada min heap, yaitu nilai terkecil berada di root, dan max heap, yaitu nilai terbesar berada di node root. Contohnya seperti ini. 22 menjadi node root, di mana 22 ini angka yang paling kecil dari elemen-elemen lain. 45 di sebelah kiri dan 90 di sebelah kanan. Kemudian di tahap selanjutnya ditambahkan sebuah elemen baru yaitu 30. Di mana 30 ini lebih kecil dari 45, maka dia akan dinaikkan ke sini
kemudian 45 menjadi di bawah. Cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan dan materi yang saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.